Justru biar Mbak tahu bagaimana nanti azab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat dari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 71-72, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membangkang kepada perintah Allah, melanggar larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia melakukan perbuatan dosa, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya nanti mereka akan dibelenggu leher mereka dengan rantai-rantai yang terbuat dari besi. Lalu mereka ditali dengan tali, lalu mereka diseret ke dalam air panas yang mendidih, lalu setelah itu mereka dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tali seperti ini, masih kecil talinya. Dan saya cuma mau naikin Mbak ke atas, biar Mbak tahu bagaimana nanti azab di neraka Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat daripada ini. Saya nggak lagi kayak begini. Mbak, minta maafnya sama Allah, minta ampunnya sama Allah. Saya cuma mau ngasih pelajaran sok terapi, biar Mbak jerah, nggak mau melakukan perbuatan dosa. Ayo, bismillah. Ayo, mari. Ustaz, nggak mau naik lagi, Ustaz. Ayo, naikin. Jangan Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz, tolong saya. Ayo, diangkat, diangkat, Bang. Ustaz, ampun Pak Ustaz. Ayo, diangkat, Bang. Ustaz, ampun Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz, ya Allah, ya Rabbi. Geser. Terus. Tolong saya Pak Ustaz, saya takut. Saya tadi tobat Pak Ustaz. Saya nggak bakal kayak gini lagi. Ini belum seberapa nanti azab di nerakanya Allah. Nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala orang yang berzina bakal dilempar dari puncak neraka jahanam sampai jatuh ke dasar kerak neraka jahanam. Tolong saya Pak Ustaz, tolong saya. Tolong saya Pak Ustaz. Ayo turunin. Ceburin, Ustaz. Ceburin. Saya nggak lagi kayak begini lagi Pak Ustaz. Angkat lagi, angkat. Kayaknya masih belum nih, Ustaz nih. Belum jerah bener nih, Pak Ustaz nih. Boleh turunin lagi, Pak Ustaz? Turunin lagi. Nanti bakal dilemparinnya dari puncak neraka jahanam sampai ke lautan api neraka. Tolongin saya Pak Ustaz, tolong saya. Mbak Diana, gimana janji mau tobat belum? Jangan Pak Ustaz, saya mau tobat Pak Ustaz. Jangan lagi kayak gini sampai lagi Pak Ustaz. Masih mau jual diri lagi, Mbak? Ya Pak Ustaz, saya janji Pak Ustaz. Yakin udah mau kapok nih? Janji Pak Ustaz. Kalau nggak kapok saya taikin lagi nih. Janji Pak Biar Ustaz, lebih tinggi. saya nggak perlu. Saya turunin lagi sampai dalam. Udah Pak Ustaz, tolong saya, udah. Saya janji Minta Pak. ampun sama Allah. Janji Pak Ustaz. Nggak mau kayak gitu lagi Pak Ustaz. Janji, Mbak. Ampun Pak Ustaz. Mbak janji mau bertobat. Janji Pak Ustaz. Tolong taikin saya Pak Ustaz. Tolong taikin saya. Lagi dulu sini nih. Udah, duduk sini. Pak Ustaz, Lepasin, Pak. lagi Pak Ustaz.
lagi Pak Ustadz. Ya Allah, ya Rabbi. Mbak, apa yang saya kasih ke Mbak tadi itu shock terapi nggak seberapa dengan bagaimana nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala azab yang lebih dahsyat. Tolong saya Pak Ustadz, saya gaji tobat sama Pak Ustadz. Saya mau kayak gini lagi. Nanti di neraka bakal dibelenggu lehernya, diikat dengan rantai-rantai yang terbuat dari besi panas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idil aglalu fi aqnaqihim wa salasilu yushabun fil hamim. Summa finari yusjarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, berbuat perbuatan dosa, tidak mau bertobat sampai akhir ajalnya, maka nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala mereka akan dibelenggu dengan rantai yang dibuat daripada panasnya api neraka. Mulai sekarang Mbak bertobat, mohon ampun kepada Allah, banyakin istighfar Mbak, istighfar. Saya janji Pak Ustadz, saya nggak mau berkhianat lagi dan suami saya Pak Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan gak cuma di mulut aja Mbak, tapi Mbak betul-betul bisa ngelakuinnya. Mbak bisa terapin dalam kehidupan sehari-hari. Belajar jadi wanita yang taat sama suami. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Bang Fadli, Ya Pak Ustadz. pelajaran shock terapi kali ini cukup ya. Ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran yang bermanfaat, bermakna buat Mbak ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan Mbak bisa taubatan nasuha. Amin. Ya, Pak Nanti kita lihat perkembangannya Bang Fadli. Iya Pak Ustadz. Ya, setelah dari sini. Iya Pak Ustadz, makasih banyak Pak Ustadz. Saya akan antarin pulang hari Iya. ini ya. Iya Pak Ustadz. Oke pemirsa, sekarang saya harus kembali lagi nih ke rumah target kita ya, karena kata suaminya laporan ke kita tadi, dia bilang istrinya ini kumat lagi nih, ternyata baru beberapa hari dari shock terapi katanya udah sadar, dalam waktu beberapa hari gak terlalu lama udah mulai kumat lagi, jalan lagi bareng cowok. Ah ini dia suaminya benar. Iya ini suaminya. Bang. Aduh. Mas saya Bang, sini Bang. Gimana nih Bang? Dia kumat lagi Bang. Abang tenang dulu. Abang cerita pelan-pelan sama saya biar saya ngerti, saya paham. Coba gimana sekarang nih? Ya dia berulang lagi Bang. Berulang lagi. Iya. Katanya abang lagi nongkrong di sini. Iya, saya Terus? nongkrong di sini, saya mergoki dia. Pergokin dia, Ya, diantar sama diantar sama cowok. Ah itu mobilnya itu dia. Itu dia mobilnya. Ya ini. Benar ini mobilnya ini. Yang sering mengantarnya. Ini bener tadi mobilnya nih? Iya benar mobilnya mobil ini. Nah itu dia istri saya Bang, bener Bang itu Bang. Nggak bisa Bang, ini saya udah detik nih Bang. Astagfirullahaladzim, Bang, udah abang tenang dulu Bang, abang udah gini-gini. Abang ikutin saya dulu ya Bang, abang jangan emosi. Nggak bisa, Bang. Bang, udah Bang, abang tenang dulu ya. Abang jangan emosi. Gini aja sekarang kita ikutin dari cowoknya. Kita ikutin mobilnya aja, kita ikutin mobilnya. Kita coba ikutin dulu nih sekarang. Ini kemana nih cowok nih? Kita pengen tahu nih orangnya siapa ya, dan ngapain, ada hubungan apa sama istri abang. Ya, abang sabar dulu, abang tahan dulu emosinya. Gimana saya mau sabar? Saya udah berkali-kali dikhianati Bang. Jadi sabaran saya itu ada batasnya Bang. Ya, tapi kita harus klarifikasi dulu Bang. Abang nggak bisa ngelabrak-labrak orang begitu aja. Ya pokoknya yang kita buktikan aja nanti ini. Iya, makanya abang tenang dulu deh sekarang nih. Ya. Ini udah nyampein di belok rumahnya nih. Tetap di sini, jangan nih. Udah stop, pura-pura berhenti dulu. Oke. Hah? Ada cewek nih. Tuh, bentar. Bang, udah. Saya harus memastikannya. Iya, abang bisa. Abang Saya harus abang dari memastikan. saya dulu ya. Ini kita mau klarifikasi nih Bang. Kalau abang turun, ini berantakan semua rencana kita. Udah sekarang gini aja, abang udah sama saya sini aja. Saya udah tahu rumahnya, besok saya balik lagi pagi ke sini. Saya janji besok pagi saya balik ke sini. Saya laporin sama Bang. Ya Bang ya? Iya, Abang iya. udah tenang aja. Yuk kita motor dulu aja. Baik. Kita balik. Besok pagi Bang. Ini udah malam Iya, banget iya, Bang. iya, Kita iya, tahu iya. rumah orang ya nggak enak, tetangganya tuh ngomong apa. Ayo Bang kita Iya. dulu, Bang. Abang, tapi abang jangan pakai emosi. Biar Abang saya tenang dulu kabarin aja. itu Bang. Jangan Bang. Nggak Abang bisa, tenang dulu Bang. Abang tenang dulu Bang.
Ya, abang sabar aja bang, abang sabar aja. Tenang, jangan terlalu dibawa emosi. Ya udah kita jalan lagi sekarang. Diana, mana kamu? Saya ngikutin kamu sama Bang Fadil. Kamu. Aku dia hilap ya. Aku nggak sengaja hilap. Mbak Diana kemarin sempat belajar, ya, sama Pak Ustadz. Mbak Diana kan udah kemarin udah dikasih shock terapi. Mbak Diana masih nggak kapok, hah? Masih mau ngelakuin hal yang sama, Mbak? Sekarang apalagi Mbak Diana ini lebih parah lagi, ya? Mbak Diana ini kayaknya malah justru ngerebut suami orang. Saya butuh duit bang, buat anak-anak bang. Gimana caranya buat anak-anak buat sekolah? Bohong kamu. Saya sering kasih kamu uang, kemana kan uang itu semua? Mbak Diana, sekarang gini aja deh, ya. Mbak Diana, kayaknya Mbak Diana harus ikut lagi sama saya besok. Besok saya jemput Mbak Diana malam, ya. Bang, jangan lupa nanti temenin saya buat jemput, ya. Nanti kalau misalnya udah dijemput, baru abang mau tinggal di rumah abang, Bang. Ya bang ya? Ya, makasih ya Bang. Iya bang, tapi abang kalau bisa jaga sama istri bang. Iya Bang. Ya bang, udah sini aja ya bang ya. Ya. Bismillah ya bang ya. Ya. Ya, saya pamit dulu. Ya. Ya, Mbak, saya pamit dulu ya. Besok saya jemput ya Mbak ya. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim, sampai amat. Bang Fadli, Iya, Ibu. yang bener tuh orang tuh ya, Iya. cuma tobat sambal doangan, cuma sehari doangan. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, Coba makasih. bener aja, usir aja. Jangan diusir Bu, ini kita lagi mau coba ngajak dia lagi besok insya Allah Bu ya, doain aja. Lagi deh, Ya doain aja ya Bu ya. Jangan gitu lagi ya. Iya, iya, Cuma amin, amin. terusnya aja. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya Bu ya Bu, insya Allah ya Bu ya. Nah sekarang gini, kita juga minta doain juga nih dari tetangganya semuanya ya, biar dia bisa berubah total beneran nih ya. Iya, iya Ibu ya, Ibu. Saya pamit dulu ya Bu ya, makasih banyak ya Bu ya. Mohon maaf nih malam-malam udah gak ganggu nih, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Nah. Pemirsa, sekarang di pagi hari ini saya kembali lagi ke rumah yang semalam kita ikutin ya. Nah kita pengen tahu nih, wanita ini siapa nih yang bertemu dengan laki-laki semalam ini yang kayaknya akrab banget gitu loh. Kita cari tahu sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Fadli, Saya mau ini nanya. kenapa ada kamera segala sih? Ya maaf Ibu ya sebelumnya ya. Kemarin itu kita dapat laporan dari suaminya bahwa istrinya ini suka keluar yang pulangnya malam gitu ya kan. Terus bawa belanjaan, bawa apa segala macam dan lain-lain lah pokoknya. Nah intinya kita udah ngikutin ini yang kedua kalinya nih Bu. Yang sebelumnya kita pernah nge-gap istrinya itu ada di hotel. Nah saya coba pengen tanya sama Ibu. Nah ini nih, ini ceweknya, ini cowoknya nih. Coba Ibu lihat. Coba Ibu lihat. Ini suami saya, Mas. Nah ini dia yang kita lagi pengen buktiin. Nah makanya sekarang saya ketemu sama Ibu. Saya pengen cari tahu ternyata ini benar-benar suami Ibu. Benar suami saya. Mas tahu dari mana itu informasi itu dari mana? Tahu dari mana? Iya, ini kita dapat informasi dari justru suaminya si cewek ini. Ya sebelumnya saya mau minta maaf banget Ibu ya. Saya bukannya mau mencampuri urusan keluarga Ibu, tapi paling enggak ya saya cuma pengen klarifikasi aja gitu ya. Ya, sekarang perempuannya di mana sekarang Mas? Saya pengen tahu gitu loh, perempuannya di mana Nah, gitu. kita juga belum ketemu lagi sama perempuannya, tapi kita akan ketemu Saya lagi jadi sama dongkol perempuannya. atau enggak? Benar. Eh, Sekarang minta fotonya deh sekalian. Apa emas ngada-ngada apa gimana gitu. Tadi kan Ibu udah lihat sendiri kan. Saya tadi mau foto- ini jelas Ya udah aja. nggak apa-apa, saya tulis ini deh. Iya, nomor telepon saya ya. Nanti saya kirimin deh Bu ya. Sekarang juga, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya sekarang. Ini jangan-jangan nih Mas Fadi nih mau ngancurin keluarga saya kali nih Mas Fadi. Ya udah gini aja nanti ya. Ibu kan udah pegang nomor telepon saya Iya. ya. Saya kemungkinan nanti akan ketemu lagi sama perempuannya, nanti saya akan kabarin sama Ibu. Ya Bu ya? Oke, saya Ya. tunggu nih Mas Fadi ya. Iya, iya.
lagi ke sini Pak Ustadz. Karena saya nggak tahu lagi ini harus bagaimana, karena memang kemarin sudah sempat di shock terapi, ya ternyata tubuh kita ini boleh dibilang apa ya, belum jerah Ustadz. Kemarin suami jadi komplain lagi. Astagfirullahaladzim. Mbak, katanya Mbak kemarin kapok. Mbak mau bertobat, mau meninggalkan perbuatan dosa yang udah Mbak lakuin. Kenapa masih Mbak ulangin lagi? Apalagi saya dengar dari Bang Fadli, Mbak ini ngerebut laki orang.